Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemuliaan muazin. Subhanallah. Wa qala Ibnu Mas'ud berkata, "Lau kuntu muazzinan ma balitu alla ahujju wala a'tamiru wala ujahidu." Andai kata saya ini menjadi muazzin, maka saya tidak akan pernah berpikir untuk haji dan umroh dan jihad. Saking mulianya tukang azan. Bawahnya Mas Sudin. Di dalam hadis disebutkan, muazzin itu lehernya terpanjang. Wakila dan sebagian berpendapat, al-muradu biha yang dimaksud dengan ayat tadi, al-muazzinuna suluha, yaitu muazzin orang-orang soleh. Kama sabata fi sahihi Muslim, sebagaimana yang tersebut di dalam hadis Imam Muslim, al-muazzinuna atwalun nasi a'naqon yaumal qiyamah. Muazzin lehernya nanti atwal. Atwal itu paling panjang atau terpanjang di antara manusia yaumal qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Apa yang dimaksud dengan lehernya panjang? Derajatnya paling tinggi. Orang yang tampan dan orang yang cantik itu pasti lehernya ideal. Lihat pemilihan Miss Universe, Putri Indonesia. Itu lehernya panjang. Sampai bahunya itu ada lingkaran. Lingkaran berapa senti? Pinggangnya maksudnya berapa senti? Pak Gofur, ojo guyu Pak Gofur. Kira-kira ono lingkarannya apa enggak gitu? Pemilihan Putri Indonesia Cak Daning, betul enggak itu? Itu semuanya diukur tuh. Pinggangnya berapa lingkaran, pahanya enggak tahu Pak Gofur berapa lingkaran. Kecuali Mike Tyson. Mike Tyson itu apa? Leher beton. Karena saking betonnya tidak punya leher. Orang yang tampan itu semuanya serba ideal, lehernya ideal, tangannya ideal, kakinya juga ideal, perutnya juga ideal. Artinya apa? Cakep dan cantik. Saya tadi mikir dan ketika wudhu dapat, alhamdulillah dapat ilham dari Allah. Oh, yang dimaksud dengan lehernya panjang itu derajatnya paling tinggi. Jadi jangan dikira muazin itu statusnya di bawah, statusnya itu terhormat. Tolong lihat saya, siapa itu? Bilal bin Rabah. Siapa itu Bilal bin Rabah? Orangnya masih di dunia, terompaknya sudah di surga. Kenapa? Usut punya usut karena beliau selalu melakukan sholat sunnah wudhu. Di samping sholat sunnah wudhu, Bilal bin Rabah itu tukang azan yang diangkat langsung oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gini ini dirasakan, ruhnya insya Allah masih hidup, ruhnya insya Allah masih hidup. Dan kalau melihat anak cucunya menjadi tukang azan, kira-kira bagaimana jiwanya? Senang apa senang? Jadi jangan dikira tukang azan itu statusnya di bawah, statusnya itu mulia. Saking mulianya tolong dilihat ini. Di sini Pak Iwan. Al-imamu domin. Imam itu orang yang menanggung. Orang yang menjamin, penjamin. Wal muazzinu mu'taminun. Muazzin itu dititipkan. Fa'arsadallahul a'immata. Allah akan berikan petunjuk kepada para imam. Wa ghafara lil muazzinina. Dan Allah akan mengampuni para muazzin. Nyambung Mas Didin. Doa azan. Doa azan. Tolong rendahkan hati.
Jangan rumongso tahu nilai spiritual daripada doa azan. Pak Gofur sebagai saksinya kan, saya dulu kan hampir menulis spiritual mukjizat azan kan, belum terlaksana itu. Ya, di dalam doa azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Ya Allah, Tuhan, ini adalah panggilan yang sempurna. Da'wati tamah. Azan itu adalah panggilan yang sempurna. Termasuk ayat tadi, tidak ada perkataan yang lebih baik kecuali perkataan yang mengajak kepada Allah. Kenapa kalimat azan itu perkataan yang baik? Yang kita bawa mati ya dua syahadat ini. Betul. Yang kita bawa mati harapannya ya dua syahadat ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita bawa mati. Di dalam sholat yang kita pertahankan dua syahadat. Di dalam kehidupan yang kita pertahankan dua syahadat, makanya disebut dakwati tamah, panggilan yang betul-betul sempurna. Ada nama lain kafah, kamilah. Wassolatil qaimah, dan sholat yang ditegakkan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berikan kepada Sayyidina Muhammad wasilah kedudukan, fadilah keutamaan, wa ba'asu maqama mahmudanil ladzi wa'ata, bangkitkan pada hari kiamat itu pada makom yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Siapa yang membaca doa ini, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka layak untuk mendapatkan syafaatku. Bawahnya Mas Din, doa setelah azan yang kedua, raditu billah hirabba wa bil islami dina wa bi muhammadir rasulah. Saya ini paling senang membaca doa yang tidak pada umumnya. Saya amalkan, saya praktekkan, dan saya minta diajari Allah apa rahasia di balik doa itu, kata per kata. Dulu yang kita kira bahwa doa-doa itu biasa, sekarang ternyata kalau kita bicara tentang spiritual Mas Suhandi, itu doa yang luar biasa. Jadi nanti Rasulullah itu kenal kita dan tidak tergantung sholawat dan tergantung sejauh mana kita mendoakan Rasulullah. Contoh, kalau jenengan lama tidak silaturahim kepada seseorang atau seseorang itu tidak silaturahim kepada kita, lama-kelamaan lupa enggak? Lupa. Seseorang ini tidak memberi sesuatu kepada kita, lama-lama lupa enggak? Datang ngaji enggak, datang silaturahim enggak, ngasih sesuatu tidak, lupa enggak? Begitu Rasulullah. Rasulullah itu kalau tidak kita kirimi sholawat, kalau kita tidak rajin mendoakan, terus kepingin Rasulullah kenal dengan kita, itu dari mana rumusnya? Dengan mendoakan Rasulullah semakin kenal, dengan membaca sholawat semakin kenal, apalagi sholawatnya yang terbaik, doa-doanya yang terbaik, semakin dikenal enggak? Makanya betul, apa tadi? Hullat syafaati yaumal qiyamah, maka wajib bagi dirinya untuk mendapatkan syafaat. Yang tadi Mas Udin. Ya. Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Bahkan di dalam riwayat lain, siapa yang sering mendoakan dengan kata-kata wasilah, itu nanti merupakan derajat kita bersama dengan Rasulullah. Kata-kata wasilah yang umumnya ini ya semoga ini menjadi wasilah, semoga ini menjadi wasilah.
Sholawat ini semoga menjadi wasilah, perantara. Kurban binatang itu juga sebagai wasilah. Kita membaca Al-Quran ini sebagai wasilah. Jadi tolong mulai hari ini ketika, nah ini masuk, Masudin saksinya ya, di pondok ini kan santri saya ajak untuk setelah azan, doa Allahumma rabba hadi da'wati tama, dan doa Nabi Sulaiman, Rabbi filli wahabli, karena di bawahnya Masudin, la yaruddud du'a'u bainal azani wal iqamah. Doa tidak akan ditolak antara azan dan iqamah. Bawahnya tadi maksudnya. La yaruddud du'a'u bainal azani wal iqamah. Temanya doa tidak ditolak. Doa antara azan dan iqamah itu tidak ditolak. Nama maksudnya. Nah, kan ini doa tidak ditolak. La yaruddud du'a'u bainal adani wal iqamah. Doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Saya yakin keterangan ini sudah umum. Tapi kenapa kita enggak yakin? Dan kenapa kita tidak praktek? Kalau kami praktek bersama santri, kalau praktek bersama santri mendengar keterangan seperti ini, tambah seneng enggak kira-kira? Jadi tolong setelah Idul Adha ini dan kemarin tolong setelah Ramadan, kita ini harus minta kepada Allah ketika mendengar sabda Rasulullah dibacakan itu langsung makjleb. Bukan seperti ngaji biasa. Bukan seperti ngaji biasa. Di antaranya ada waktu yang mustajabah antara dua khutbah. Betul ya? Itu betul-betul mustajabah. Tapi kenapa kok hati kita tidak mustajabah? Karena enggak yakin. Jadi seakan-akan sabda Rasulullah itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Terus akhirnya pakai sabda siapa? Kita yakin. Al-Quran setengah yakin. Sabda Rasulullah enggak yakin. Dukun susah. Berarti channelnya di situ. Tidak ada kata lain kecuali hati kita harus kita bersihkan. Semakin bersih hati kita, sama-sama mendengar hadis serupa tapi tidak sama. Survei membuktikan, misalnya kiai ini memberikan ijazah, doa, wirid, yang mendengarkan sekian santri atau sekian jamaah, insya Allah serupa tapi tidak sama. Dadi ini kalau CC. Kenapa? Karena yang ngurungono ono sing ngantuk. Belajarnya karena terpaksa. Itu serupa tapi tidak sama. Ijazahnya, zikir, doanya sama, tapi nanti hasilnya tidak sama. Hadis juga sama. Rasulullah ini kan sama dengan membocorkan ini. Membocorkan bahwa waktu yang mustajabah antara azan dan iqamah. Tapi sering kecolongan. Sering kecolongan. Akhirnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mau berapa kali kita mendengar hadis seperti ini? Mau berapa kali? Atau butuh kiai yang bagaimana? Ustadz yang bagaimana? Atau mungkin sindiran saya, mau kitab yang seperti apa? Kita hakul yakin ini. Bolak-balik ngaji tapi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Enggak yakin. Kita minta kepada Allah
Setiap mendengarkan ayat, setiap mendengarkan hadis itu langsung majleb, diamalkan, terbukti kun fayakun. Akhirnya benar hadis ini. Subhanallah. Semoga salawat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.